Ibu. Baik. Bahagia tidak ketemu Ibu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia? Bahagia. Bahagianya agak terpaksa gitu ya. Udah pada sarapan tadi? Belum. Makan siang juga belum? Belum. Semoga tidak kucuk-kucuk nanti dalam pembelajaran dan semoga tetap bisa fokus pada materi kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan supaya ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bermanfaat. Ketua kelasnya siapa? Ais, bisa tolong pimpin doanya? Baik, Bu Guru dan juga teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ais selaku ketua sudah dibantu memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Coba ditengok kanan kirinya. Teman-temannya adakah yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, hari ini kita full ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas beberapa hal terkait teks laporan hasil observasi atau LHO. Ada yang ingat kita di pertemuan pertama membahas apa saja? Definisi teks LHO. Definisi teks LHO. Lalu apa lagi? Struktur teks LHO. Lalu pada pertemuan kedua kemarin anak-anak juga sudah Ibu ajak berkunjung ke Museum Sono Budoyo untuk melihat berbagai hal objek-objek budaya dari daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai menulis teks laporan hasil observasi berkaitan dengan kaidah kebahasaannya. Jadi kalau di pertemuan pertama kita bahas definisi, struktur, dan kita juga sudah mengunjungi museum. Hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian nanti Ibu meminta anak-anak untuk mencoba menulis laporan hasil observasi dari kunjungan kita ke Museum Tempo Lalu. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menyajikan fakta berdasarkan hasil observasi ke dalam laporan hasil observasi yang objektif dengan menggunakan sumber informasi lain yang mendukung. Sumbernya tidak hanya bisa dari kemarin anak-anak berkunjung ke museum, nanti bisa ditambahkan ke sumber-sumber lain yang ada di internet, tapi yang harus kredibel juga. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini menulis laporan hasil observasi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Ada di sini yang suka K-pop? Ada. Angkat tangan coba yang suka K-pop. Waduh, ini nih yang terjadi sekarang di Indonesia. Generasi-generasi mudanya yang harusnya menjadi penerus bangsa seperti kalian ini malah merupakan kebudayaan sendiri, kebudayaan tradisional kita, tradisional Indonesia. Lagi semuanya punya gawai kan, punya handphone kan, dipakai untuk menonton apa? Drakor, nonton video klip K-pop gitu ya. Sekarang mendapatkan paparan online mengenai K-pop, K-wave akhirnya merupakan tradisional bangsa sendiri. Maka dari itu kemarin Ibu sengaja mengajak anak-anak ke museum untuk mengenalkan kembali kebudayaan tradisional Indonesia supaya kembali mengenal, supaya nanti bisa menjelaskan kembali ke anak cucunya apa saja yang dipunyai oleh Indonesia. Untuk mengingat-ingat kembali ya pembelajaran kita pada pertemuan pertama, Ibu akan membagikan kuis sebagai asesmen diagnostik untuk teman-teman apakah sudah lupa atau masih ingat mengenai definisi dan struktur teks laporan hasil observasi. Linknya akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp ya. Oke, sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kelas kalian. Silahkan dicek
kemudian dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Gimana kuisnya tadi? Sulit atau mudah? Mudah ya, karena sudah dipelajari di minggu sebelumnya. Ini ada remnya nih. Yang pertama ada I. Ini siapa? Itu. Siapa mbak namanya? Kita. Mari kita ulas bersama-sama mengenai teks laporan hasil observasi. Kemarin teks LHO ini berfungsi untuk apa? Untuk menyajikan informasi dalam satu objek berdasarkan fakta dan berpengalaman. Lalu informasi dalam teks LHO ini dianggap akurat apabila ada yang mau menjawab salah satu. Baik, ada yang angkat tangan, boleh disebutkan namanya lalu sampaikan jawabannya. Baik, saya Rianisa Anggun. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa informasi dalam teks LHO itu dianggap akurat apabila teks LHO itu dapat dibuktikan kebenarannya karena Baik, Mbak Rianisa, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali. Mari kita apresiasi Mbak Rianisa sudah berani menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Nah, itu dia asesmen diagnostik kita, dan ternyata anak-anak semuanya masih mengingat materi kemarin, maka layak untuk melanjutkan ke materi selanjutnya hari ini, yaitu membahas mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. betul sekali, ciri kebahasan atau kaidah kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Sekarang silakan dibuka buku catatannya. Sudah disiapkan bukunya dan alat tulisnya? Sudah. Lanjut langsung ke materi kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Ada yang sudah mempelajari ini sebelumnya di rumah? Belum. Itu kita ulas bareng-bareng. Yang pertama, laporan hasil observasi harus menggunakan kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Bedanya apa dengan definisi? Ada yang ingin menjawab? Oh, jadi ditunjuk. Ais? Kalau menurut saya perbedaan kalimat deskripsi dengan yang kalimat sebelumnya itu, kalau kalimat definisi kan tadi yaitu kata yang menjelaskan suatu hal gitu. Kalau deskripsi itu merupakan gambarannya dari sifat atau ciri khusus spesifik dari suatu benda atau objeknya. Terima kasih Ais sudah membantu menjawab. Boleh apresiasi teman-temannya. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Ais. Selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Bisa dilihat contohnya di sini. Ada yang ingin membantu membacakan? Ya. Ita? Ya, silakan Ita. contoh kalimat deskripsi. Satu, tubuh mereka berwarna putih. Bedanya terlihat jelas ya antara definisi dan deskripsi. Kalau deskripsi ini fokusnya untuk menggambarkan, dia lebih menggambarkan. Contohnya tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Ita. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksi merah gambut atau cerah. Ini menggambarkan ciri khusus dari apa tadi? Belalang sembah. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke penugasan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah paham semua. Mari kita mempraktikkan menulis laporan hasil observasi yang objektif.
Mengenai apa? Mengenai apa yang sudah diamati oleh anak-anak ketika berkunjung ke Museum Pesona Budaya. Budaya. Kita bagi menjadi kelompok ya. Nanti akan ditentukan. Kelompok 1 hasil observasinya membahas mengenai batik yang tadi sudah kita bahas. Kelompok 2 membahas mengenai alat musik tradisional. Coba dilihat yang pertama, tentukan objek apa yang akan diobservasi dari sudah dapat ya. Dapat. Lalu yang kedua, tentukan hal apa saja yang akan diamati dari objek tersebut. Jadi yang hasil pengamatan kalian ketika kemarin melihat batik, ketika kemarin melihat alat musik di Sunan Budaya. Observasinya sudah dilakukan di minggu kemarin. Berarti sekarang masuk ke bagian 4, yaitu menyusun kerangka laporan sesuai dengan sistematika umum yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama. Definisi, struktur, kemudian yang terakhir kaidah. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham semua? Sudah paham? Kalau gitu silahkan dibuka gawainya. Ibu beri waktu 1 jam cukup untuk menulis? 1 jam cukup? Cukup ya. Ibu beri waktu 1 jam untuk menulis laporan hasil observasi dari apa yang kalian amati ketika di Museum Sunan Budaya. Selanjutnya nanti ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ibu sudah kirim link untuk anak-anak nanti mengirim hasil pekerjaannya, laporan hasil observasinya. Silahkan dikirim. Lalu kita evaluasi dan refleksi bersama-sama. Silahkan dikerjakan. Ibu lihat sudah semuanya mengerjakan ini. Sudah selesai ya berarti ya? Sudah. Dimulai dari kelompok 1. Kelompoknya siapa kelompok 1? Riansyah dan Elita, silahkan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil dari kita menulis teks laporan hasil observasi. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan laporannya mengenai apa? Batik. Selanjutnya bisa memberikan timbal balik atau responnya. Bisa masukan, bisa saran, atau bisa kritik terhadap laporan hasil observasi yang sudah disusun oleh kelompok sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menanggapi dari presentasi kelompok 1. Dari teks LHO yang sudah dipresentasikan tadi sudah cukup baik, dan juga kami tuh jadi mengerti bagaimana batik-batik yang ada di Indonesia tuh apa saja, dan juga maknanya itu apa saja. Terima kasih kelompok 2 ya sudah memberikan tanggapan dari kelompok 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 2 mengenai alat musik tradisional. Silakan kelompok 2 untuk maju dan mempresentasikan laporan hasil observasi yang telah teman-teman dan ibu guru sekalian. Di sini saya dan Ais dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alat musik yang sudah kami lihat-lihat kemarin di Museum Sunan Budaya. Terima kasih Mbak Ais dan Mbak Kita atas presentasinya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya ada yang menanggapi kelompok 1? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan menanggapi dari presentasi kelompok 1. Di sini saya ingin membagi tentang apa yang sudah saya ketahui dari kelompok 1 yang dipresentasikan. Kita sudah memberikan presentasi dan juga sudah membaca laporan hasil observasi dari kelompok yang maju mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi. Kelompok 1 tadi membahas mengenai batik
batik, dan kelompok 2 alat musik tradisional. Dari kedua teks LHO ini, adakah perbedaannya? Objeknya berbeda, betul. Secara kaidah sama. Keduanya ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi. Menutup pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak, adakah yang ingin membantu ibu guru menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang didapat dan apa pembelajaran yang bisa diaplikasikan ke dalam dunia nyata nantinya? Bariansyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, saya ingin menyimpulkan pembelajaran yang sudah saya dapatkan pada hari ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk di awal pembelajaran kami sudah mengulas kembali materi yang pernah diberikan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai definisi teks LHO itu sendiri, kemudian ada struktur teks LHO itu sendiri. Kemudian kami juga sudah mengulas bahwa pekan yang lalu kita sudah mengunjungi Museum Sono Budoyo untuk melakukan kegiatan observasi. Selanjutnya di pertemuan hari ini kita mendapat pembelajaran baru, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kami juga mengulas dari pembelajaran yang sebelumnya, mengingat kembali, memahami materi kembali. Setelah itu kami bisa menuliskan hasil observasi kami secara objektif sesuai dengan kebenaran yang ada di Museum Sono Budoyo. Nah, di sini kami melakukan penulisan teks laporan hasil observasi itu secara berkelompok, mulai dari dibagi objeknya, ada yang mendapat objek berupa batik, kemudian ada juga yang mendapat objek berupa alat musik tradisional. Selain itu, yang membuat kami merasa lebih menyenangkan dalam pembelajaran hari ini, yaitu kami bisa menuliskan laporan hasil observasi ini secara online sehingga bisa diunggah melalui aplikasi atau kolom yang bernama Padlet. Nah, ini begitu. Selain itu, kami juga senang karena bisa mengekspresikan apa yang telah kita tulis dengan mempresentasikan hasil tulisan kami maju ke depan, kemudian diberi apresiasi oleh teman kelompok yang lain. Nah, dari pembelajaran hari ini kami lebih banyak belajar dan lebih banyak lagi mengerti bahwa alat musik tradisional ataupun batik ataupun warisan-warisan budaya yang lain, yang budaya-budaya Indonesia ini harus kita kembangkan dan juga harus kita pertahankan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Aisyah, sangat lengkap sekali memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap pembelajaran hari ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak sekalian, dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Maka kita tutup pembelajaran hari ini. Oke. Ada tambahan anak-anak dari laporan hasil observasi yang sudah anak-anak buat, anak-anak susun, jika bisa dipublikasikan ke dalam media online, nantinya tentu akan menjadi nilai tambahan. Sampai bertemu minggu depan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih Mbak Aisyah, Ketua. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sampai bertemu minggu depan.